Pernah kepikiran gak sih apa yang lebih kuat? Kekuasaan seorang raja atau kecerdasan satu orang? Nah, kisah klasik Abu Nawas ini bakal menjawabnya. Di sini dia dihadapkan sama perintah yang mustahil banget, yang sengaja dirancang buat menjatuhkan dia. Ini bisa dibilang duel antara akal dan tahta. Yuk, kita lihat siapa yang menang. Tokoh utama kita tentu saja Abu Nawas, sosok legendaris dari kisah 1001 Malam. Tapi jangan salah, dia ini bukan cuma pelawak istana loh. Dia itu seorang ahli strategi yang otaknya encer banget, yang bisa memecahkan masalah paling rumit sekalipun dengan solusi yang, ya, nggak pernah kepikiran sama orang lain. Dan inilah tantangannya. Raja Harun al-Rashid ngasih perintah yang kedengarannya mustahil. Pergi ke surga, sekarang juga terus bawa pulang mahkotanya. Jelas ini bukan permintaan biasa kan? Ini tuh jebakan buat menguji sampai mana batas kecerdasan Abu Nawas. Tapi, pertanyaannya dari mana sih Raja dapat ide segila ini? Percaya nggak? Semua ini berawal bukan dari dalam istana yang megah, tapi justru di tengah keramaian pasar. Disinilah sang raja, yang lagi menyamar jadi rakyat biasa, nggak sengaja mendengar sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Waktu lagi menyamar itu, Raja bener-bener terpukau sama ceramah seorang ulama tentang alam barzah, dunia tak kasat mata setelah kematian. Konsep ini bikin rasa penasarannya meledak-ledak. Dan dari sinilah sebuah ide buat ngasih ujian pamungkas mulai terbentuk di benaknya. Pelajaran dari ulama inilah yang nantinya jadi senjata buat Raja. Coba deh kita bedah logikanya. Logika yang bikin Raja terkesan banget dan yang bakal dia pakai buat menjebak Abu Nawas. Nah, semua penjelasan brilian ini ternyata dipicu sama satu pertanyaan skeptis dari penonton. Dia nanya, gimana caranya kita bisa percaya sama sesuatu yang sama sekali nggak bisa kita lihat atau buktikan? Ini tantangan langsung nih. Jawaban sang ulama, ini jenius banget. Dia pakai analogi mimpi. Coba bayangin ya, dari luar kita lihat seseorang tidur pules, tenang banget. Tapi di dalam pikirannya, dia mungkin lagi dikejar-kejar monster. Sebuah teror yang 100% terasa nyata buat dia. Dua realitas yang beda terjadi di waktu yang sama. Dan inilah poin kuncinya. Sang ulama menyimpulkan, kalau urusan sepele kayak mimpi aja nggak bisa dilihat sama mata kita, gimana mungkin kita berharap bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur? Logika ini benar-benar membuka pikiran sang raja dan memberinya inspirasi. Ceramah pun berlanjut dengan deskripsi surga yang luar biasa indah, terutama soal mahkota dari cahaya yang nilainya tak terhingga. Nah, di momen inilah, sebuah ide jahil yang berbahaya mulai tumbuh di benak sang raja. Berbekal pengetahuan baru ini, raja langsung balik ke istana. Dia yakin banget udah nemu satu pertanyaan yang mustahil dijawab, bahkan oleh seorang Abu Nawas sekalipun. Perangkap intelektualnya pun siap dipasang. Dengan penuh percaya diri, Raja langsung ngasih perintahnya. Dia minta Abu Nawas melakukan sesuatu yang jelas-jelas melampaui batas hidup dan mati. Sebuah tugas yang dari awal emang dirancang untuk gagal. Coba bayangin deh Anda jadi Abu Nawas di situasi ini. Kalau nolak perintah Raja, bisa-bisa dihukum. Tapi kalau diterima, ya berarti harus melakukan hal yang mustahil. Kelihatannya buntu kan? Jadi, apa yang bakal Anda lakuin? Nah, disinilah kejeniusan Abu Nawas bersinar terang. Bukannya panik atau nolak mentah-mentah, dia justru membalikan masalah itu kembali ke sang raja, pakai logika yang sama sekali nggak terbantahkan. Di luar dugaan semua orang, Abu Nawas santai banget. Dia bilang, baik Paduka, dia terima perintah itu, tapi dengan satu syarat. Syarat yang kelihatannya sederhana, tapi bakal membalikkan seluruh keadaan. Dan inilah syaratnya. Abu Nawas dengan cerdik memindahkan beban kemustahilan itu kembali ke pundak raja. Dia nggak membantah perintahnya sama sekali loh. Dia cuma minta alat yang logis buat melaksanakannya, sebuah pintu. Logika Abu Nawas ini sempurna. Dia ngejelasin kalau setiap alam itu punya pintunya sendiri-sendiri dan nggak bisa ditukar. Pintu buat masuk ke dunia ini ya rahim ibu. Pintu buat masuk ke alam kubur adalah kematian. Dan pintu menuju akhirat, dan inilah skakmatnya. Karena surga itu ada di akhirat, maka pintunya adalah kiamat. Jadi, Abu Nawas pada dasarnya bilang, tentu hamba akan pergi. Tapi Baginda Raja harus mendatangkan kiamat dulu. Sebuah permintaan yang bahkan seorang raja paling berkuasa sekalipun gak akan bisa penuhi.
Oke, sekarang kita sampai di puncak cerita. Raja dihadapkan pada sebuah kebenaran logis yang nggak bisa dia sangkal sama sekali. Perangkap yang udah dia siapkan dengan susah payah, malah berbalik menjerat dirinya sendiri. Raja cuma bisa diam, terdiam 1000 bahasa. Dalam keheningan itu, dia sadar, dia kalah telak. Nggak ada celah sedikit pun dalam logika Abu Nawas. Posisinya benar-benar terkunci. Dengan sangat sopan, Abu Nawas bertanya, "Jadi, apakah Baginda masih menginginkan mahkota dari surga?" Ini bukan ejekan loh. Ini adalah cara yang sangat elegan untuk bilang, skakmat. Jadi, apa pelajarannya di sini? Kekuasaan memang bisa memberi perintah, tapi kekuasaan nggak bisa mengubah logika. Abu Nawas nggak melawan raja secara langsung, dia cuma pakai aturan main yang sama buat nunjukin kalau perintah raja itu sendiri yang nggak masuk akal. Kecerdasan itu bukan soal menolak, tapi soal membingkai ulang masalah. Kisah ini lebih dari sekedar dongeng, teman-teman. Ini pengingat buat kita semua bahwa saat dihadapkan pada tuntutan yang mustahil, senjata terkuat kita bukanlah perlawanan, tapi kecerdasan untuk menemukan pintu yang nggak terpikirkan oleh orang lain. Jadi, lain kali Anda menghadapi masalah yang kelihatannya buntu, ingatlah Abu Nawas,